Om Swastiastu, Om Moga Namastu, Namasidam. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Oke, ketemu lagi di channel Agus Pram. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai financial planner, namun tidak investasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran orang miskin dan pemikiran orang kaya. Bagaimanakah sudut pandang orang miskin dan sudut pandang orang kaya? Kenapa orang kaya semakin kaya dan kenapa orang miskin tidak menjadi kaya? Nah, itu yang akan saya bahas. Oke, sebelum video ini dimulai, saya mohon bantu untuk diklik tombol subscribe dan di like apabila video ini bagus. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai pola pikir orang miskin dan pola pikir orang kaya. Nah, saya mengutip judul ini yaitu dari buku Robert Kiyosaki yang mengenai buku Rich Dad Poor Dad itu. Nah, Robert Kiyosaki ini memiliki dua ayah, itu yang dimana pertama ayah kandung dan ayah kaya. Nah, yang mana ayah miskin dan mana ayah kaya? Nah, emang agak kasar ya bilang ayah miskin dan ayah kaya, tapi bukan miskin-miskin banget, tapi yang kita pikir adalah pola pikirnya yang miskin, bukan dia miskinnya itu. Nah, pola pikir ayah miskin yaitu dia memberikan edukasi kepada anaknya, yaitu belajarlah dengan baik dan raihlah nilai tinggi, lalu lulus jadi terbaik. Dia menekankan kepada anaknya agar sekolah dengan baik dan mendapatkan beasiswa di sekolah dan mendapatkan ranking agar bisa menjadi yang terbaik nanti. Setelah menjadi terbaik di sekolah dan lamarlah pekerjaan dan carilah pekerjaan yang bagus dan bekerja keras di sana dan jadilah kaya. Begitu pikiran dari ayah miskin, dari ayah kandungnya Robert Kiyosaki. Namun pemikiran dari ayah kayanya atau ayah angkatnya, dia berkata seperti ini kepada Robert. Apa kau ingin bekerja seumur hidupmu apabila ingin jadi kaya? Itu pertanyaan pertama yang masuk ke dalam pikiran Robert Kiyosaki. Jadi dia masih bingung gitu. Nah, kau harus belajar supaya uang bekerja untuk kamu, sehingga kau tak perlu lagi bekerja untuk uang. Ayah Robert ini mengajarkan kepada Robert untuk membangun sistem atau membangun sebuah perusahaan yang dimana nanti di sana mendapatkan passive income dan kamu tidak perlu bekerja lagi. Dan ayah kaya juga ingin mengajarkan kepada Robert untuk berinvestasi, membeli aset di mana aset itu bertumbuh dan dia nggak perlu lagi bekerja. Jadi uang bekerja untuk dia. Itu yang dimaksud dari ayah kayanya. Dan kau harus membeli perusahaan. Yang dimaksud membeli perusahaan yang disuruh oleh ayah kaya ini, yaitu kita berinvestasi membeli sebuah saham. Nah, ketika kita membeli sebuah saham, nanti perusahaan itu menjadi milik kita dan perusahaan itu menghasilkan untung dan kita akan mendapatkannya. Dan selain itu, ayah kaya mengajarkan kepada Robert untuk jangan jadi orang yang melamar, tapi buatlah orang lain melamar di suatu perusahaan kamu. Gitu. Jadilah pebisnis dan ciptakan sebuah bisnis dan berikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, itulah ajaran dari ayah kayanya. Sangat berbeda jauh dengan ayah miskinnya. Ayah miskinnya menyuruh bekerja seumur hidup untuk mendapat satu keamanan dan menjadi kaya. Namun, ayah kaya memberikan satu kebebasan, di mana ketika kita bisa membangun bisnis dan mendapatkan passive income dan mendapatkan uang yang terus bertumbuh dari bisnis itu, maka kita lebih santai dalam menuju masa depan. Namun Robert Kiyosaki tersebut bingung pada saat itu, masih memilah mana pandangan yang baik dan mana pandangan yang harus dia ikuti. Soalnya sama-sama memberikan ajaran baik, tapi dia lagi berpikir, apakah saya memilih jalan kebebasan atau keamanan gitu. Dan akhirnya Robert Kiyosaki tersebut mendapat suatu kunci dari pemikiran ayah miskinnya dan ayah kayanya ini bilang. Dan akhirnya dia menciptakan sebuah rumus cash flow quadrant. Nah, cash flow quadrant ini terdiri jadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini ada bagian kiri dan bagian kanan gitu. Nah, di bagian kiri ini tergolong kita mendapat suatu uang pendapatan melalui kegiatan aktif income. Dan bagian kanan ini
yaitu kita mendapatkan uang atau mendapatkan pendapatan dari passive income gitu. Nah, apa sih active income dan passive income? Nah, saya akan langsung jelaskan melalui bagan itu. Yang pertama, saya akan bahas mengenai bagan kiri, yaitu bagan kiri ini pemikiran ayah miskinnya, itu pola pikir orang miskin. Bagan kiri ini yang pertama ada E dan S. Yang pertama saya akan bahas mengenai E. E ini kita sebagai employers atau karyawan. Nah, karyawan ini rumusnya seperti ini. Kalian menukarkan waktu dan tenaga usaha kalian untuk mendapatkan uang. Namun, ketika kalian tidak menukarkan waktu dan tidak menukarkan tenaga kalian, kalian tidak akan mendapat uang. Itulah pemikiran dari orang miskin gitu. Dan di bawahnya ada S, sub-employer. Sub-employer ini yaitu karyawan sih, tapi dia mempunyai skill, mempunyai kemampuan. Nah, seperti contoh seorang dokter yang masuk universitas atau perguruan tinggi dan menamatkan lulusannya sehingga dia punya skill. Nah, nanti skill tersebut dia gunakan untuk bekerja dan atau membuka satu bisnis, satu praktek gitu atau apotek. Nah, namun kelemahannya ini dia masih menukarkan waktunya dan tenaganya untuk mendapatkan uang gitu. Dan kelemahan dari bagan kiri ini atau pemikiran otak kiri ini itu ketika dia tidak bisa bekerja atau ketika mendapatkan suatu kecelakaan, pincang atau apalah, dia tidak bisa bekerja dan penghasilan tertutup. Dan dia tidak akan mendapatkan pendapatan lagi. Itu misalnya kasus buruknya. Itulah kelemahan pemikiran otak kiri. Nah, emang kelihatannya bagus ya, employer dan S ini memberikan suatu keamanan. Namun sebenarnya itu tidak memberikan keamanan benar ketika kita mengalami suatu risiko yang tidak ingin kita terjadi seperti itu. Dan selain juga S itu saya juga ada contoh, misalnya bukan dokter saja sih, seperti bengkel, jaksa, montir yang masih menggunakan skill dan kemampuan dia dalam bekerja. Nah, itu pola pikir ayah miskin, yang itu yang dididik dari generasi-generasi yang diberikan kepada anaknya, disuruh bekerjalah dan jadilah kaya gitu. Next, kita akan bahas mengenai pemikiran ayah kaya atau bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini ada dua, B dan I. Nah, B ini yaitu kita harus menciptakan suatu bisnis atau big bisnis yang besar yang ada sistemnya, yang dimana kalian di sini mengeluarkan modal dan menggaji para employer dan sub-employer ini yang bekerja di suatu bisnis Anda dan membangun suatu sistem dalam bisnis tersebut. Dimana ketika bisnis ini udah terjadi sistemnya dan udah autopilot, itu hanya Anda mengontrol dalam sebulan 4 kali dan sisanya 26 hari Anda bisa jalan-jalan, mau liburan, mau kemanapun bisa. Nah, inilah enaknya jadi big business. Emang awalnya berat membangun suatu bisnis dengan sistem, tapi ketika sistem ini terjadi, maka ownernya, miliknya lebih santai dan bisa lebih menikmati quality time sama keluarga. Itu yang diajarkan oleh ayah kayanya. Bangunlah bisnis besar, seperti contoh seperti McDonald, yang dimana membangun satu bisnis, ketika bisnis sudah jadi satu dan sistem sudah bagus dan SOP sudah jadi, kita tinggal kembangkan menjadi berbagai cabang. Nah, nanti setiap cabang akan ada sub-employer atau orang-orang yang punya skill dan kemampuan manajemen dan dia akan ngelola. Dan kita tinggal memberikan sistem-sistem bisnisnya, dan ketika orang tersebut sudah bekerja, maka pendapatan dari beberapa persen tersebut masuk ke kantong kita. Gitu. Itu enaknya ketika kita punya bisnis yang sudah tersistem. Dan itu yang diajarkan ke Robert oleh ayah kayanya, sehingga dia mendapatkan kebebasan finansial. Nah, selain ada B, ada juga investasi atau investor. Jadilah investor, jadilah pembeli bisnis gitu. Karena kita kan manusia normal ya, nggak mungkin kita punya bisnis banyak ya. Paling kuat kita menjadi CEO 2 bisnis atau 3 bisnis. Nah, maka kita punya uang, kita punya modal, punya uang dari hasil bisnis tersebut, kita alihkan ke tempat investasi lagi. Misalnya investasi properti, investasi saham, investasi emas, yang dimana uang kita bertumbuh lagi, gitu, menghasilkan lagi, gitu. Jadi kita semakin kaya jadinya. Itulah yang diajarkan oleh pemikiran
ayah kaya tersebut gitu. Contoh ya, misalnya kita udah punya bisnis nih, bisnis 3. Nah, kita pengen lagi punya bisnis. Itu kita investasi, beli saham, misalnya saham perusahaan BRI, BCA, apapun kalian bisa. Yang penting pastikan kalian belajar dulu sebelum membeli dan lihat dulu bisnis tersebut bagus atau enggak. Nah, ketika kita udah tahu bisnis ini bagus dan kedepannya kepanjangan sangat cerah dan akan bertumbuh, maka bisnis itu akan memberikan income, pendapatan ke kantong kita. Jadi kita santai-santai menikmati kehidupan masa depan kita, dan kita punya bisnis, punya saham, itu memberikan kita kebebasan di masa depan. Jadi sudah terlihat kan bagaimana pola pikir orang miskin dan pola pikir orang kaya. Kenapa orang kaya semakin kaya dan kenapa orang miskin mentok sampai sana dan sulit jadi kaya. Karena orang miskin dia terlalu sibuk mencari uang dan menghambur-hamburkan uangnya mereka, dan dia bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi orang kaya dia tidak seperti itu. Dia membiarkan uangnya bekerja untuk dia gitu. Oke, kesimpulan terakhir dari video ini, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, dan orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Oke, next. Sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, tolong pencet tombol like dan di-share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui bagaimana pola pikir orang kaya. Kenapa orang kaya semakin kaya. Nah, sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai terakhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada salah kata dan agak kasar dan menyinggung video ini, tapi buku ini emang seperti itu, menyinggung dan kasar, namun ini sangat mengedukasi tentang gimana pola kehidupan ini gitu, agar kita tidak dipermainkan oleh kehidupan ini. Oke, sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Oke, see you next time.